Hai semuanya, memaksa diri untuk lebih konsisten. Judul ini mungkin terdengar agak keras, seolah-olah kita sedang berhadapan dengan musuh yang harus ditaklukkan dalam diri sendiri. Padahal, konsistensi ini sebenarnya adalah teman terbaik kita dalam mencapai apapun yang kita inginkan dalam hidup. Masalahnya, kita sering lupa atau pura-pura lupa bahwa untuk mendapatkan hasil, kita butuh proses yang diulang-ulang, bukan cuman sekali jalan atau bahkan sesekali jalan. Banyak dari kita punya mimpi besar, tapi seringnya mimpi itu cuman jadi pajangan di kepala karena kita nggak mau bayar harganya dengan konsisten. Coba deh, kita pikirkan. Berapa banyak dari kita yang memulai sesuatu dengan semangat membara, tapi hanya bertahan sebentar? Entah itu niat mau olahraga biar sehat, belajar bahasa baru, biar bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa pusing, nabung biar punya rumah, atau bahkan sekadar mau baca buku setiap hari biar pinter. Awalnya semangat, beli peralatan lengkap, daftar keanggotaan, sampai kasih tahu semua teman kalau kita bakal jadi orang paling rajin sedunia. Tapi, begitu ketemu sedikit rintangan, atau cuman karena mood lagi nggak enak, langsung deh niatnya luntur. Besoknya, udah malas-malesan lagi dan akhirnya kembali ke kebiasaan lama. Ini bukan cuma soal kemauan, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa memaksa diri kita untuk tetap berada di jalur yang benar, meskipun rasanya berat dan membosankan. Kita sering dengar orang bilang, saya mah nggak punya bakat, atau susah banget buat konsisten, saya gampang bosan. Padahal, konsistensi itu bukan bakat, melainkan kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa dibentuk, bisa dilatih, sama seperti kita melatih otot di gym. Awalnya memang sakit, pegal, dan rasanya mau menyerah. Tapi kalau kita paksakan diri untuk terus angkat beban, lama-lama ototnya jadi kuat, dan yang tadinya berat jadi terasa ringan. Sama juga dengan konsistensi, kalau kita paksakan diri untuk terus melakukan sesuatu, meskipun kecil, lama-lama itu akan jadi otomatis, jadi bagian dari diri kita, dan enggak lagi terasa sebagai paksaan. Ini bukan tentang seberapa besar langkah yang kita ambil, tapi seberapa sering kita melangkah, meskipun cuman selangkah demi selangkah. Salah satu kesalahan terbesar kita adalah seringkali terlalu fokus pada hasil akhir yang besar, sehingga lupa sama proses kecil yang harus dilalui setiap hari. Misalnya, kita pengen punya badan ideal. Yang ada di kepala kita adalah gambar tubuh atletis idaman, bukan keringat yang harus keluar setiap hari, atau makanan sehat yang harus dimakan secara rutin. Ketika kita nggak langsung melihat hasilnya dalam seminggu atau 2 minggu, langsung deh kita kecewa dan menyerah. Padahal, tubuh ideal itu bukan sulap yang bisa jadi dalam sekejap. Itu adalah akumulasi dari ribuan kali repetisi, ribuan kali pilihan makanan yang benar, dan ribuan kali menolak godaan. Jadi, fokuslah pada proses harian yang kecil, dan biarkan hasil besar itu datang dengan sendirinya sebagai efek domino dari konsistensi kita. Mungkin ada yang bertanya, terus gimana caranya memaksa diri biar konsisten? Kuncinya ada pada disiplin diri. Disiplin diri itu bukan berarti kita nggak boleh menikmati hidup atau harus jadi robot. Justru, disiplin diri itu adalah kebebasan. Kebebasan untuk mencapai apa yang kita inginkan tanpa terhalang oleh rasa malas atau godaan sesaat. Bayangkan, kalau kita disiplin menabung setiap bulan, bukankah kita akan lebih bebas finansial di masa depan? Kalau kita disiplin belajar setiap hari, bukankah kita akan lebih bebas memilih pekerjaan yang kita suka? Disiplin itu adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Tanpa jembatan itu, tujuan kita cuma akan jadi angan-angan belaka. Bagian tersulit dari memaksa diri untuk konsisten adalah memulai. Seringkali kita menunda-nunda karena merasa belum siap atau menunggu mood yang tepat. Padahal mood itu datang dari tindakan, bukan sebaliknya. Kalau kita
Cuma nunggu mood bagus, bisa-bisa enggak akan pernah mulai. Makanya, mulailah dengan langkah kecil yang bisa kita lakukan saat itu juga. Bahkan ketika kita enggak mood. Cuma mau lari 5 menit, lakukan. Cuma mau baca 1 halaman buku, lakukan. Hal-hal kecil ini akan membangun momentum dan memecah tembok penolakan dalam diri kita. Setelah kita mulai, biasanya akan lebih mudah untuk melanjutkan karena kita sudah melewati fase paling berat, yaitu fase inersia. Lingkungan juga punya peran besar dalam membantu kita konsisten. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang mendukung dan punya tujuan yang sama, akan lebih mudah untuk tetap termotivasi. Sebaliknya, kalau lingkungan kita justru menarik kita ke kebiasaan lama yang tidak produktif, akan sangat sulit untuk mempertahankan konsistensi. Jadi, pilihlah lingkungan pertemanan dan sosial yang positif, yang bisa saling menyemangati, bukan malah menjerumuskan. Atau, kita bisa juga menciptakan lingkungan yang mendukung konsistensi. Misalnya, kalau mau rajin olahraga, siapkan pakaian olahraga di malam hari, atau tempel jadwal olahraga di tempat yang mudah terlihat. Hal-hal kecil ini bisa jadi pengingat dan pemicu untuk kita tetap on track. Penting juga untuk memaafkan diri sendiri ketika kita tergelincir. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kalanya kita khilaf atau gagal melakukan apa yang sudah kita niatkan. Yang penting bukan berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita bangkit lagi. Jangan biarkan satu kegagalan kecil merusak seluruh semangat kita. Anggap saja itu sebagai hari libur yang tidak terduga, lalu segera kembali ke rutinitas. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, tapi juga jangan terlalu memanjakan diri. Temukan keseimbangan antara ketegasan dan keluasan. Ini adalah perjalanan panjang dan akan ada pasang surutnya. Yang paling penting adalah tekad untuk terus maju meskipun pelan-pelan. Teknik lain yang bisa membantu adalah menentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Jangan cuma bilang, "Saya mau sehat." Itu terlalu umum. Ubah menjadi, "Saya mau lari 3 km setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan makan sayur setiap kali makan." Semakin spesifik tujuan kita, semakin mudah bagi otak kita untuk memahami apa yang harus dilakukan. Selain itu, pantau kemajuan kita. Bisa dengan mencatat di buku, di aplikasi, atau bahkan sekadar memberi tanda silang di kalender. Setiap kali kita berhasil melakukan apa yang sudah diniatkan. Melihat kemajuan, meskipun kecil, bisa menjadi suntikan motivasi yang luar biasa untuk terus mempertahankan konsistensi. Rasakan kepuasan dari setiap tanda silang yang kita buat, itu adalah bukti nyata dari usaha kita. Mungkin ada yang berpikir, ini semua teori, praktiknya susah. Memang, nggak ada yang bilang ini mudah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Justru karena sulit, maka hasilnya akan sangat berharga. Semakin sulit perjuangan, semakin manis kemenangan. Memaksa diri untuk konsisten itu bukan berarti kita harus jadi robot tanpa perasaan. Justru, ini adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri di masa depan. Kita sedang berinvestasi pada versi diri kita yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih mampu meraih impian. Kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang kita inginkan. Ini bukan tentang disiplin yang menyiksa, tapi disiplin yang membebaskan. Pada akhirnya, konsistensi itu seperti air yang menetes di atas batu. Awalnya tidak terlihat efeknya, tapi lama-lama, tetesan air yang kecil dan terus-menerus itu bisa melubangi batu yang keras. Sama halnya dengan usaha kita. Mungkin di awal tidak ada hasil yang instan, bahkan bisa jadi kita merasa tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau kita terus konsisten, terus melakukan apa yang seharusnya dilakukan, lama-lama kita akan melihat perubahannya. Perlahan tapi pasti, kita akan menjadi versi diri yang kita inginkan, mencapai tujuan yang kita impikan, dan merasakan manisnya buah dari konsistensi yang kita paksa pada diri sendiri.
Jadi, jangan menyerah. Terus paksa dirimu, langkah demi langkah, hari demi hari, dan lihatlah keajaiban yang akan terjadi. Ini adalah perjalanan seumur hidup, dan setiap langkah kecil sangat berarti.